Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-Imam Suyuti rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila an qala sallallahu alaihi wasallam farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim 'alal qalanis. Ini hadis yang penting bagi kita bahwa bagaimana kita dalam berpakaian atau kita berkofiah, memakai kofiah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana, utawi bedane perkara bainana kang tetep ing dalem antarane kita. Wa bainal musyrikina ing lan ing dalem antarane pira-pira wong musyrik. Kata Rasulullah, perbedaan kita, apa yang ada pada kita dengan orang-orang musyrik, bedanya itu apa? Al-amaimu. Ibu pira-pira imamah. Alal qolani sing atase pira-pira qolan suwah. Qolan suwah itu kopiah. Ini jelas sekali. Oleh Rasulullah dijelaskan. Jadi perbedaan ini hadis masyhur ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, ya. Itu ada di Sunan, kitab Sunan. Kata Rasulullah, perbedaan yang ada pada kita dengan orang-orang musyrik adalah imamah. Imamah di atas peci, kopiah. Kata Syekh Nawawi Banten, kalau kita umat muslim, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai imamah itu di atas kopiah. Jadi ada kopiah dulu, kemudian baru dikasih imamah. Kata Syekh Nawawi. Oleh karena itu, kata Imam Nawawi, fal muslimuna yalbasuna qolan suwah wa fawqahal imamah. Pakai kopiah dahulu, kemudian dilapisi dengan imamah. Ya seperti ini contohnya. Ini kita bawa kopiah dulu, habis itu terus pakai imamah. Ini kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi Banten. Jadi kalau orang muslim itu pakai kopiah dulu, kemudian dipakein imamah. Pakaiin imamah. Maka labsul qolan suwah wahdaha walabsul qolan suwah wahdaha ziyul musyrikin. Kalau memakai imamah saja tanpa ada kopiah sebelumnya. Jadi nggak ada kopiahnya, langsung pakai imamah, ya, pakai udeng-udeng langsung, nggak ada kopiahnya. Maka itu adalah pakaiannya orang musyrik. Pakaiannya orang musyrik. Makanya kita lihat sekarang ini banyak sekali memang. Selain orang muslim juga pakai imamah, tapi di dalam imamah itu tidak ada kopiah, tidak memakai kopiah. Ini kata Syekh Nawawi, itulah bedanya. Kalau orang muslim itu pakai imamah setelah pakai kopiah. Jadi kopiah dulu, kemudian diubengi, dapat dipakai imamah.
Falabsul imamah sunnatun, sunnah. Maka memakai kopiah, memakai apa? Memakai imamah itu hukumnya sunnah. Ini kata Syekh Nawawi ya, bukan. Oleh karena itu ketika kita memakai imamah, ya kemarin dijelaskan bagaimana kapan kita harus memakai imamah dan siapa yang walaupun itu sunnah. Rasulullah memerintahkan ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Itu kan ada. Kemudian innallaha malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ah. Ini juga ada yaumal jumu'ah, itu ada juga hadis itu perintah. Tapi tetap mengamalkan sunnah itu boleh, cuman hanya harus tepat sasaran. Nah, kalau kita kayak kemarin orang bodoh apa kalau sedangkan imamah itu adalah pakaiannya orang-orang alim istilahnya. Pakaiannya orang-orang khusus misalnya ya di daerah situ ya maka jangan pakai itu namanya penipuan gitu. Supaya dihormati, supaya di apa padahal dia nggak punya ilmu misalnya. Ya nggak tidak selainnya seperti itu, tidak selayaknya seperti itu. Tapi secara umum bahwa pakai imamah itu sunnah yaitu dengan cara pakai kopiah dulu baru pakai imamah ditumpuk lah istilahnya seperti ini nih contohnya. Seperti ini. Karena ini perbedaannya antara orang Islam dengan orang musyrik. Nah, ini sampai kenapa Syekh Nawawi itu menjelaskan ini Rasulullah itu menjelaskan bahwa itulah perbedaannya antara orang muslim, antara kita orang muslim dengan orang musyrik. Karena kita harus beda. Apa yang dipakai atau apa yang dilakukan dengan orang-orang yang bukan muslim itu kita harus ada perbedaan, jangan sama. Karena ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Rasulullah, jangan sampai kita meniru-niru orang yang bukan muslim, orang yang bukan mukmin. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah dari dulu sejak mulai diutus oleh Allah sampai ke Madinah, beliau itu ingin selalu berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik tatkala itu. Kita tahu tentang bagaimana bagaimana puasa bulan Syuro, Asyura itu. Bulan Syura ya kalau bahasa ini bulan Muharram. Ketika Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi di Madinah itu mereka pada berpuasa, orang Yahudi pada berpuasa. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, "Kenapa kamu tanggal 10 Syura ini pada puasa?" Mereka menjawab, "Ya, kami berpuasa karena tanggal itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun." Selamat dari kejaran Firaun dan binasanya Firaun di Laut Merah itu kan ceritanya. Nah, itu pas tanggal 10. Tanggal 10 Muharram, Surah. Makanya mereka kemudian kami berpuasa karena bersyukur karena Nabi Musa alaihissalam telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun laknatullahi alaih. Setelah dijawab begitu oleh para orang Yahudi itu, kemudian Rasulullah menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami ini lebih berhak menghormati Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Lalu Rasulullah juga akhirnya menganjurkan berpuasa bulan Syuro. Tapi karena bulan Syuro itu atau tanggal 10 Surah, tanggal 10 Muharramnya itu mereka pada berpuasa orang-orang Yahudi, maka kemudian dianjurkan berpuasa sebelumnya yaitu Tasu'a tanggal 9 Muharram. Supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi puasanya cuma 1 hari doang di bulan 10 Muharram. Tapi kalau kita umat Islam agar beda dengan mereka, kita ini disunahkan berpuasa yaitu tanggal 9 Muharram. Makanya Tasu'a dan Muharram. Dan masih banyak lagi
Rasulullah ingin berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, Nasara itu dulu. Nah, makanya ketika Rasulullah menjelaskan perbedaan kita dengan orang musyrik diantaranya yaitu pakaiannya kita beda. Mereka pakai kopiah iya, pakai imamah iya. Kita juga pakai imamah, tapi imamah kita ada kopiahnya. Kalau mereka tidak ada kopiahnya. Nah, ini yang menjadikan pembeda. Makanya kita harus berbeda memang. Masalah pakaian juga kita nggak boleh ngikut-ngikut. Makanya kita ingat sekali waktu tahun 80-an dahulu itu kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita itu atau bahkan sebelumnya itu tidak ada yang mau pakai celana dahulu ya, pakai celana itu. Karena mereka alasannya itu karena pakaiannya orang kafir, maka nggak mau pakai celana. Pakaiannya ya sarung terus dahulu tuh kiai-kiai itu. Tahun 80-an saya masih ingat sekali itu kalau ceramah-ceramah itu nggak mau pakai celana. Kenapa? Karena pakaiannya itu dahulu. Saking kencengnya, saking kuatnya berpegang dengan apa yang dimaksud, apa yang diharapkan oleh Rasulullah agar berbeda dengan umat lain. Oleh karena itu ketika kita memakai imamah sebagai pembeda, ya kalau di Indonesia misalnya nggak ada orang yang pakai imamah kecuali orang muslim lah istilahnya. Atau mungkin ada sebagian imamah kan orang India itu ya, orang India. Tapi kan itu nggak ada kopiahnya. Nggak pakai kopiah, nggak ada kopiah itu. Ada kopiahnya. Maka dia pembedanya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, farquma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qolanis. Jadi kita pakai kopiah sudah dari dulu sudah ada. Nah, dari dulu sudah ada. Kalau disebut dengan qolanis, qolansua, itu ya tutup kepala, ya tutup kepala lapisan daripada imamah itu sendiri. Ya, makanya disunahkan kita ini menutup kepala. Disunahkan kita menutup kepala. Yang pertama, asas atau dasarnya. Yang laki-laki itu menutup kepala itu hukumnya sunnah. Jangan sampai maksyufar roksi. Apa namanya? Kepalanya tidak ada tutupnya. Tidak ada penghalangnya, tidak ada kopiahnya. Jadi itu sunnah hukumnya. Makanya kita kalau pakai kopiah, pakai apa itu jangan asal pakai. Ada niatnya. Niat kita melakukan kesunahan. Sunnah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendapatkan pahala setiap mau pakai kopiah. Nah kalau peci termasuk kopiah enggak? Peci termasuk kopiah, termasuk penutup kepala. Penutup kepala. Sunnah, iya sunnah karena penutup kepala. Hanya saja yang paling afdhal adalah kopiah putih. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam warna yang paling disukai oleh Rasulullah adalah warna putih. Warna putih. Kadang-kadang Rasulullah pakai yang hitam, kadang pernah Rasulullah pakai imamah hitam. Kalau imamah hitam itu biasanya kalau pas perang misalnya itu dibutuhkan agar kelihatan perkasa. Jadi itu sahabat-sahabat juga pakai pakaian yang pakai imamah yang hitam misalnya. Kadang hijau gitu Rasulullah itu. Itu tapi yang paling disukai oleh Rasulullah itu putih. Makanya bukan berarti putih itu menggambarkan orang yang sudah haji, bukan. Itu kan memang sebagian orang itu nggak mau pakai pakaian putih karena dianggapnya haji. Kalau dia memakainya bukan karena untuk dipanggil haji biar tidak dikira oleh orang yang sudah haji, ya tidak apa-apa. Kecuali orang memakai kopiah putih agar orang mengira bahwa dia itu sudah pernah haji. Lah ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Hati-hati. Tapi kalau niatnya tidak seperti itu, ya kita mengamalkan sunnah saja. Misalkan pakai kopiah putih bukan untuk ini. Ya tidak apa-apa. Boleh saja dan itu sunnah. Dan itu yang paling bagus. Meskipun kopiah hitam juga nggak apa-apa. Ya, kopiah hitam juga nggak apa karena masuk kategori adalah penutup kepala. Kalau sudah penutup kepala ya apa saja. Yang penting tidak menyerupai orang yang non muslim. Tapi kita harus paham,
Kalau kita istilahnya masalah kesunahan kan tergantung niat, yang penting kepenting penutup kepala. Tapi kita juga jangan memungkiri bahwa yang al-afdhal itu pakai kopiah putih, itu jangan mengingkari karena memang itu Rasulullah, warna yang paling disukai Rasulullah itu adalah warna putih. Warna putih, makanya banyak sekali kalau yang pakai warna putih itu banyak sekali karena memang Rasulullah paling senang yang warnanya disukai adalah putih. Jangan kemudian pakai peci hitam terus nggak suka dengan yang pakai peci putih atau sebaliknya. Ya nggak boleh, masing-masing punya ini. Kalau kita niatnya bagus, pakai peci mengamalkan sunnah dengan menutup kepala, ya tidak apa-apa. Hanya saja sekarang kan kalau pakaian peci hitam itu kan seolah-olah sekarang kayak bukan identik dengan santri. Identik kalau itu adalah pakaian nasional. Sekarang kan pakaian nasional pakai kopiah hitam. Bahkan bukan muslim pun pakai kopiah hitam karena termasuk pakaian nasional. Ini yang jadi agak bagaimana begitu. Bukannya tidak boleh, tapi kayak seolah-olah itu sudah tidak ada perbedaan, bukan sebagai simbol lagi orang atau seorang santri yang pakai kopiah hitam. Meskipun ya santri banyak yang pakai kopiah hitam, tapi sekarang kan itu jadi pakaian nasional. Bahkan Malaysia juga pakai kopiah hitam. Hitam itu. Nah, itu yang agak sedikit bagaimana gitu aja, enggak ini. Tapi kalau yang identik dengan santri atau apa, ya, itu pakaiannya ya sekarang memang macam-macam. Ya sarung itulah istilahnya. Kalau orang sarungan itu identik dengan santri istilahnya. Karena kemana-mana kalau pakai sarung ya nggak ngapain lagi kalau bukan santri itu biasanya. Jadi identiknya di situ. Kalau tutup kepala boleh saja dengan apa saja. Hanya saja memang yang paling paling bagus itu adalah dengan kopiah putih. Tapi dengan niat itu tadi jangan sampai supaya dikatakan dia orang yang sudah pernah haji atau dipanggil Pak Haji. Jangan, itu salah. Kalau niatnya dia mengamalkan sunnah dan tidak ada niatan lain memang dan melakukan sesuatu yang paling disenangi oleh Rasulullah yaitu warna putih, maka ini bagus. Jadi jangan asal-asalan. Kalau warna hitam ya boleh silahkan, nggak ada yang larang. Termasuk termasuk kesunahan menutup kepala. Tetapi ya tetap saja tadi yang paling utama adalah warna putih. Satu melihat karena peci hitam itu kan sekarang bukan hanya untuk orang muslim, hampir sama dengan sampai orang-orang yang bukan muslim nggak pakai itu karena sudah pakaian nasional, sudah pakaian nasional. Menteri-menteri yang bukan muslim pun pakai kopiah istilahnya. Nah, maka ini sebagai pakaian nasional, maka ketika Rasulullah menjelaskan farquma bainana wa bainal musyrikin al-amaim wal qalanis, itu ada perbedaan antara muslim dengan non muslim. Dari segi pakaian juga harus ada perbedaan antara muslim dengan non muslim. Ini yang diharapkan karena Rasulullah sangat senang dan sangat berharap ada perbedaan antara orang Islam umat Nabi dengan orang yang bukan muslim. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab dalam masa khilafahnya itu sangat keras sekali. Sangat-sangat keras sekali. Dibedakan pakaian sampai warna. Warnanya orang yang bukan muslim itu pakai pakaiannya merah misalnya itu. Atau kuning yang menyolok itu. Tapi kalau muslim putih. Nah, gitu tuh. Sampai dibedakan. Dan kalau ada orang yang tidak nurut, misalkan ada orang non muslim, tidak mengikuti aturan yang disampaikan, yang diatur oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kena takzir. Jadi kalau misalnya ada orang non muslim pakai putih, langsung ditakzir. Nah, dia langsung dihukum. Kenapa? Nggak boleh menyamai orang muslim. Begitu juga anak muslim juga tidak boleh menyamai mereka. Ketat sekali sampai begitu. Kenapa? Karena memang Rasulullah inginnya dahulu itu sangat-sangat berharap ada perbedaan untuk bisa membedakan antara muslim dan antara ghair muslim. Ini dalam segi pakaian supaya ketahuan, bukan berarti ini
dalam satu negara berarti berpisah tidak atau perpecahan tidak. Supaya kita ini gampang untuk membedakan mana yang muslim, mana yang ghair muslim. Dan ini manfaatnya besar sekali. Kita dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita bertemu dengan sesama muslim adalah dengan mengucapkan salam. Kalau bisa berjabatan tangan. Ketika kita mengucapkan salam, berapa pahalanya? Pahalanya besar sekali. Apalagi kalau kita sampai salaman. Salaman dengan sesama muslim. Dosanya rontok semuanya, hilang semua. Tapi kalau misalnya kita bertemu dengan di depan kita ini muslim apa bukan muslim, mau mengucapkan salam takut salah. Jangan-jangan bukan muslim. Maka ini kayak ada sekat. Karena apa? Karena tidak bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang tidak muslim. Tapi kalau yang muslim cek langsung assalamualaikum tanpa ragu. Gitu. Ini salah satu manfaatnya, makanya harus ada perbedaan antara muslim dengan tidak muslim. Bukan berarti itu memisahkan itu berarti nanti berpecah dalam satu bangsa, tidak. Supaya kita mengetahui, oh ini muslim. Berarti kita muamalahnya dengan muslim itu bagaimana kewajiban kita. Oh ini bukan muslim, berarti kita muamalahnya, interaksinya dengan non-muslim itu bagaimana. Ini bisa gitu. Maksudnya bisa dengan jelas, kita tidak ragu lagi. Ini sesama muslim kita harus begini. Ini bukan muslim kita harus begini. Harus pakai salam dan lain-lain aturannya itu. Nah ini harus bisa dibedakan. Nah sekarang ini kan susah. Sekarang ini susah. Kita nggak tahu kalau pakai pakaiannya itu hampir sama semuanya. Ini muslim apa bukan muslim. Makanya pernah satu ketika kejadian. Satu kejadian ada orang, Masya Allah ini orang Perancis, itu baca Quran itu hafal. Dan suaranya enak. Dan setiap kali sholat ya ikut sholat, istilahnya. Pengetahuan Islamnya Masya Allah, bagus sekali. Suaranya enak, hafal Quran lagi. Suatu ketika datang ke masjid, karena masyarakat di situ tahu bahwa dia hafal Quran, kemudian suaranya enak apa. Maju jadi imam, diajukan untuk menjadi imam. Akhirnya jadi imam dia. Sholat, sudah jadi imam, suaranya Masya Allah enak, apa enak semuanya, pokoknya hafal Quran, apa. Habis itu setelah sholat itu, sudah selesai sholat ya, dia terus terang, maaf saya belum Islam. Jadi yang jadi imam ini, orang Perancis itu belum Islam. Tapi dia hafal Quran, dia pengetahuan Islamnya bagus, suaranya bagus, baca Qurannya enak sekali. Tapi bukan muslim. Sebagai penyamar, seperti ini kan kita tertipu akhirnya. Akhirnya kita tertipu. Nah makanya tidak boleh seperti itu. Kita harus masing-masing yang kita pakai, yang kita lakukan sesuai dengan akidah kita. Kita muslim ya sesuai pakaiannya muslim. Kita santri misalnya, ya sesuai dengan pakaian santri. Yai ya harus pakaiannya pakaian yai istilahnya. Jangan dibolak-balik, akhirnya orang tadi tertipu. Orang bodoh pakai imamah istilahnya, nggak ada ilmunya, nggak apa pakai imamah, dianggapnya kayak orang top misalnya. Padahal nggak ada ilmunya, nipu lagi itu kan. Atau orang pintar pakaiannya nggak sesuai dengan pakaiannya, seperti orang biasa, orang compang-camping dan lainnya. Ini juga nggak pas karena tidak menjaga muruah, tidak menjaga kehormatan. Dalam ilmu fikih itu harus menjaga muruah itu, bahkan bisa menggugurkan kesaksian. Kalau misalkan dia tidak menjaga kehormatan sebagai orang yang alim misalnya, tidak menjaga muruah, maka dia tidak bisa menjadi saksi. Misalkan ada orang alim misalnya, terus kemudian dia tidak menjaga muruahnya, tidak menjaga marwahnya, kehormatannya sebagai orang alim, sebagai anugerah dari Allah, dia diberi ilmu oleh Allah, tapi tidak bisa menempatkan diri sehingga tidak ada muruahnya, menggugurkan muruahnya dia, maka dia tidak boleh menjadi saksi.
Ini bahaya, makanya sesuai kita posisinya sebagai apa. Kalau kita sebagai santri ya pakaiannya ala santri. Sesuai dengan aturan yang ada di santri situ. Orang yai ya harus pakai yai misalnya. Yang habaib ya pakaiannya habaib istilahnya. Jangan sampai disamaratakan akhirnya kita tertipu dengan, makanya harus ada beda. Farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim 'alal qolanis. Dia harus ada beda. Memang seharusnya begini supaya kita tahu, oh ini begini, kita nggak tertipu. Makanya yang penyamaran atau apa itu nggak boleh hasilnya, kecuali dalam keadaan tertentu. Kita dibutuhkan, misalnya dalam situasi genting, dalam situasi perang, situasi yang inilah, maka kita butuh penyamaran, itu tidak apa-apa. Ya, ini jadi kita sesuai dengan orang muslim ya, wajarnya pakai jilbab, ya pakai jilbab lah, gitu kan, begitu wajarnya muslim. Karena kalau nggak pakai jilbab misalnya, itu sama dengan orang yang bukan muslim istilahnya. Maka ini bahaya. Maka ya sesuaikan. Kamu sebagai muslim, kewajiban muslim itu menutupi aurat. Ya harus tutupi auratnya. Makanya wajib malahan. Tutup aurat. Jangan muslim misalnya, laki misalnya, pakainya celana pendek. Sehingga apa? Lututnya, auratnya itu kelihatan. Ini juga nggak boleh. Berarti nanti nggak ada beda antara yang muslim dengan yang tidak muslim. Ini harus kita perhatikan. Ini yang apa? Yang kadang-kadang kita ini tidak perhatian tentang hal-hal seperti ini. Meskipun itu dikiranya kayak bukan remeh, sejatinya bukan remeh. Karena Rasulullah telah menjelaskan agar kita ini berbeda dengan mereka. Bukan berbeda berarti perpecahan, bukan. Tapi kita bisa membedakan langsung. Oh ini muslim, ini enggak muslim. Semuanya misalnya dalam satu negara kita saudara satu negara. Karena dahulu juga Yahudi dengan Muslim, Nasrani dalam Madinah itu banyak itu, satu campuran itu. Bahkan waktu awal-awal kan Muslim cuma minoritas. Tetap dalam satu negara. Tapi kita bisa membedakan langsung ini Muslim, ini enggak Muslim. Jadi tidak tertipu, tidak tertipu. Nah, makanya kita harus apa adanya. Kita Muslim ya tampakkan bahwa kita ini Muslim. Pakaiannya muslim, apanya muslim, tampakkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shallatil malaikatu 'alal muta'ammimina yaumal jumu'ah. Kata Rasulullah, salat bersolawat sopal malaikatu piro-piro malaikat. Malaikat bersolawat alal muta'ammimina ing atase piro-piro wong sing make imamah, nganggo imamah. Yaumal jumu'ati jumu'ati ing dalam dina Jumat. Kata Rasulullah. Ini kalau hari Jumat, kayak kemarin juga dijelaskan. Jumat kita pakai imamah. Itu malaikat mendoakan kita yang pakai imamah. Jadi orang-orang yang pakai imamah di hari Jumat itu didoakan oleh para malaikat. Oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten, solawatnya malaikat itu, kata beliau, aida'at lahum bil barokah wastaghfarat lahum. Didoakan agar dia itu mendapatkan berkah dari Allah. Didoakan agar dia itu diampuni dosanya oleh Allah. Ini kata Syekh Nawawi Banten. Jadi ketika hari Jumat kemudian kita pakai imamah itu, kata Imam Nawawi, malaikat mendoakan kita agar kita diberkahi oleh Allah. Malaikat mendoakan kita agar kita ini diampuni dosanya oleh Allah. Maka imamah juga sangat penting. Tapi tadi kembali kepada keterangan-keterangan yang sebelumnya. Tapi hadisnya memang ada anjuran untuk pakai imamah, itu ada. Tapi kita memang harus tahu posisi. Posisi. Jangan jadi alasan, karena mengamalkan sunnah kemudian pakai seenaknya sendiri. Tidak.
Dan sekali lagi al-amaim juga kemarin dijelaskan bukan berarti adat, bukan. Karena ini jelas anjuran perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan katakan itu pakaian adat, tidak, bukan pakaian adat karena Rasulullah menjelaskan tentang ini. Nah, jadi jangan sampai salah. Kita jangan sampai mengingkari orang yang pakai imamah atau benci orang yang pakai imamah atau yang kita yang tidak suka dengan orang yang pakaian blangkon, misalnya blangkon itu simbol apa misalnya? Kalau blangkon itu hanya apa? Untuk sebagai penutup apa? Penutup kepala ya termasuk sunnah juga. Tetapi yang harus ditinjau itu apakah itu apa? Simbol non muslim apa muslim? Kan ada pakaian yang simbolnya simbol muslim. Ada yang pakaian bukan simbol muslim. Ada yang pakaian umum. Ini ada aturan tersendiri dalam Al-Qur'an, dalam hukum fikih itu. Hadis-hadisnya ya Rasulullah itu menjelaskan. Kalau pakaian itu adalah simbolnya simbol bukan muslim, ini nggak boleh, haram. Tegas sekali itu. Di dalam hukum fikih itu kalau ada pakaian yang khusus bahwa itu adalah pakaian simbol bukan simbol muslim. Bahkan bukan simbol muslim, simbol orang fasik. Biasanya kalau orang fasik itu pakaiannya apa? Kemudian kita pakaian seperti pakaiannya orang fasik. Jadi kalau ada orang berpakaian, pakaian itu adalah orang fasik itu pakaiannya begitu. Sudah makruf, misalnya sudah terkenal lah, orang pada tahu kalau itu adalah simbolnya orang fasik. Maka jangan sekali-kali kita memakai pakaian simbol itu. Nggak boleh. Makanya kita akan termasuk bagian daripada mereka. Tidak boleh. Ada pakaian yang tidak seperti itu. Pakaian yang siapa saja bisa pakai. Kalau bisa pakai siapa saja boleh. Jadi kalau misalkan kayak blangkon atau apalah pokoknya penutup kepala itu misalnya. Ya. Kalau itu bukan simbol khusus dari orang kafir, orang yang bukan muslim, atau itu bukan simbolnya orang fasik, ya tidak apa-apa. Masuk pada sunnah kalau dia niatkan menutup kepala sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus diperhatikan karena kita kadang-kadang nggak paham, cuma ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan apa ini? Apakah simbol orang apa? Orang musyrik, apa orang fasik atau apa? Kita nggak tahu. Jangan sampai hanya ikut-ikutan saja. Tidak boleh. Yang jelas kalau pakaian itu adalah simbol, misalkan di hari Natal misalnya kan, ada pakaian khusus itu. Ada pakaian khusus untuk selain itu kan nggak ada, nggak dipakai. Ini nggak boleh kita pakai karena itu adalah simbol khusus mereka. Ini nggak boleh. Tapi kalau pakaian-pakaian biasa yang istilahnya apa namanya, semua pun pakai misalnya, ya itu nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah menjadi simbol dan itu tidak dipakai kecuali orang-orang itu, maka kita nggak boleh mengikutinya. Tidak boleh memakainya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Ini bahaya. Makanya harus diperhatikan. Semuanya, segalanya, baik pakaian atau berhias atau apa ya, jangan pakai dengan simbol-simbol yang bukan muslim. Makanya kalau santri ya bagusnya gimana? Kopiah hitam ya sudah kopiah hitam misalnya, kopiah putih ya kopiah silahkan. Tidak masalah. Yang penting niatnya harus tahu bahwa itu adalah menutupi kepala dan itu hukumnya sunnah kalau pakai sunnah. Kalau perempuan gimana? Nutup aurat? Ya nutup aurat. Pakai jilbab? Ya pakai jilbab. Ketika pakai jilbab harus ada niatnya juga supaya tidak sia-sia. Niatnya menutupi aurat, melakukan kewajiban lillahi ta'ala. Dapat pahala setiap pakai jilbab. Itu. Perempuan yang laki dapat pahala, yang perempuan juga dapat pahala. Jangan sampai kita muslimah tapi malah nggak pakai jilbab. Ini karena nanti tidak bisa membedakan mana yang muslimah, mana yang tidak muslimah. Jangan menerjukan diri kepada hal-hal yang seperti itu sehingga kita tidak bisa membedakan ini muslimah apa bukan muslimah. Harus perhatikan. Maka perempuan juga ketika pakai jilbab atau menutup aurat itu
niatnya menutup aurat karena perintah Allah dan mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW melakukan kewajiban yaitu menutup aurat. Ini sudah dapat pahala melakukan kewajibannya. Yang laki mendapatkan pakaian kesunahan yaitu memakai ya. Demikian sampai di sini insyaallah nanti kita lanjut kembali pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan difutu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.